Oke. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, gangguan teknis di tempat saya ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita udah bahas sampai biaya variabel ada 3 jenis. Variabel progresif, proporsional, dan degresif. Apa itu variabel progresif? Nah, variabel progresif itu biaya variabel yang pertambahan jumlahnya lebih besar dari pertambahan jumlah unit kegiatan. Jadi kalau tadi kita gambarkan, kita balik di sini, di sini nggak ada biaya variabel tadi ya. Sini yang digambar tadi, ini biaya variabel. Ini jumlah pertambahannya, pertambahan biayanya ini lebih besar dari biaya pertambahan jumlah unitnya. Oke, jadi biaya pertambahan variabelnya lebih besar dari jumlah pertambahan unitnya. Kalau biaya biaya variabel proporsional, biaya variabel yang jumlahnya tetap sebanding dengan pertambahan kegiatannya atau unitnya. Unitnya tambah 10 satuan, di sini ya tambah 10 satuan. 100 satuan proporsional, sama, seimbang. Nah, kalau variabel degresif, biaya pertambahannya lebih kecil dari biaya pertambahan unitnya, kebalikan dari progresif. Oke, tuh. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah jika ada biaya semi variabel. Apa itu biaya semi variabel? Biaya semi variabel ini biaya yang seiring dengan pertambahan seiring dengan pertambahan volume produksi, dia juga ada pertambahan biaya, tetapi di sana ada biaya tetapnya. Karena ada unsur biaya tetapnya, maka tidak sepenuhnya dia biaya variabel. Maka disebut biaya semi variabel. Cara ngitungnya biaya semi variabel yaitu dengan cara selisih biaya dibagi dengan selisih kapasitas. Itulah semi variabel. Sebentar. Oke. Ya. Nah, contohnya begini. Sebentar. Selisih biaya dibagi dengan selisih kapasitasnya, itu semi variabel. Itu variable cost, sorry. Mohon maaf. Yang ini variable cost adalah selisih biaya dibagi dengan selisih kapasitasnya. Jadi kalau ada komponen biaya di mana ada biaya semi variabel, maka itu dipisahkan dulu, biaya tetap maupun biaya variabelnya, sehingga kita bisa menghitung BEP-nya dengan benar. Kan tadi BEP ada komponen biaya tetap, biaya variabel. Nah, kalau ada komponen biaya semi variabel, ya dipisahkan dulu semi variabelnya itu. Oke, selamat datang Mbak Yulia. Nih Pak Yulia nih ya. Oke. Nah, contohnya begini. Ada suatu produk, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini menghasilkan produksi 5.000, membutuhkan biaya 13 juta. Tetapi ketika memproduksinya naik jadi 9.000, tapi cuman jadi 17 juta. Jadi tidak
tidak imbang. Nah, perlu kita curigai ini adalah biaya yang semi variabel. Terjadinya kenaikan ini perlu kita curigai, jangan-jangan ini bukan biaya variabel tapi semi variabel, karena kenaikannya tidak proporsional. Misalkan ini 5.000 13 juta, ini hampir 2 kali lipat menjadi 9.000. Ini kalau 2 kali lipat kan 26, kurang dikit jadi 24, 23 dan seterusnya. Tapi kalau ini 17 juta, maka jangan-jangan ini bukan biaya variabel tapi semi variabel. Nah, kalau memang benar, ya maka kita pisahkan unsur variabel dan fixed cost-nya ini dari biaya semi variabel, sehingga kita bisa menghitung BEP-nya dengan tepat. Ya, selamat malam Mbak Yunita. Nah, cara ngitungnya variable cost adalah selisih antara biaya tadi dibagi dengan selisih kapasitas, itu variable cost. Jadi 17 juta kurangi 13 juta, 4 juta dibagi dengan selisih kapasitas produksinya 9.000 dikurangi 5.000 jadi 4.000. 4 juta dibagi 4.000 sama dengan 1.000. Apa PowerPoint-nya bisa dilihat? Halo? PowerPoint-nya bisa dilihat? Halo? Oke, kalau nggak bisa saya pindah ke whiteboard. Nggak ada. Oke, karena nggak ada, jadi contohnya tadi contohnya tadi produksi 5.000 itu biayanya berapa tadi? Biayanya 13 juta. Ketika produksinya naik jadi 9.000, maka biayanya 17 juta. Nah, kita mau menghitung nih biaya variabel dan biaya tetapnya, karena kita curiga ini bukan biaya variabel tapi semi variabel. Tuh, bisa dilihat ya whiteboardnya ya. Nah, cara menghitungnya adalah selisih antara biaya yang ada ini, yang terjadi kenaikan ini, berarti 17 dikurangi 13 juta, ya kan, dibagi dengan 9.000 dikurangi 5.000 sama dengan 4 juta dibagi dengan 4.000. Berapa hasilnya? 4 juta dibagi 4.000 ya 1.000. Tuh, jadi ini variable cost-nya. Nah, kemudian fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya. Nah, fixed cost-nya adalah biaya yang semula ini dikurangi dengan variabelnya. Tadi biaya yang semulanya ini, oke, kalau kita pakai unsur biaya yang awal, nih, biaya yang awal kan sebesar 13 juta. Nah, padahal di 13 juta itu ada variable cost-nya yang barusan kita hitung di atas ini tadi. Berapa variable cost-nya? Variable cost itu kan biaya yang besarnya berubah, senantiasa berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Lah, jumlah produksinya berapa? 5.000 kan, maka dikalikan dengan 1.000. 1.000 ini kan per output, sama aja 13 juta dikurangi 5 juta, maka fixed cost-nya 8 juta. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Tuh, sayang Mbak Filia nggak bisa ngelihat PowerPoint-nya ya. Nah,
Kemudian break even point ini atau titik impas bisa kita hitung dengan cara biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin. Saya tuliskan juga karena ada yang tidak bisa melihat PowerPoint-nya. Oke. Jadi BEP ini adalah apa tadi? Apa? Biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin, di mana kontribusi margin itu adalah harga jual dikurangi variable cost. Jadi BEP ini sama dengan fixed cost dibagi dengan kontribusi margin atau MI, margin income. Nah, MI itu sendiri apa tadi? Selisih antara harga jual dengan biaya variabel. MI ini sendiri adalah selisih antara harga jual dikurangi dengan variable cost. Itu rumusnya. Nah, sekarang kalau dengan data yang ini, seandainya dengan data yang ini, berapa BEP-nya? Oke, kita lihat. Misalkan harga jualnya adalah 2.500. Enggak ya, harga jualnya 2.500. Kemudian fixed cost-nya 100 juta per periode. Kemudian variable cost-nya 1.700 per output atau per unit. Nah, mau menghitung titik impasnya. Oke, saya ulangi lagi, saya ketikkan lagi karena ada yang nggak bisa ngelihat PowerPoint-nya. Harga jual jika diketahui, nih, jika diketahui harga jual tadi berapa ya? Harga jual 2.500. 2.500. Kemudian diketahui yang kedua, biaya tetap atau fixed cost sama dengan berapa? 100 juta. Oke. Kemudian biaya variabelnya atau VC, variable cost-nya berapa? 1.700 per unit. Ini per unit. Oke, 1.700 per unit. Nah, cara mencari BEP-nya tadi gimana? Variable cost, fixed cost dibagi dengan MI. Lah, MI-nya itu berapa? Kita cari MI-nya dulu. Margin inputnya MI atau margin input itu sama dengan 2.500 dikurangi dengan 1.700. Nah, dengan demikian BEP-nya adalah 100 juta dibagi dengan 800. Ini menghasilkan output ya. Ini 800-nya. Oke, jadi ketemunya adalah berapa? 125.000 unit. Nah, ini BEP-nya. Nah, BEP-nya di sini masih ya di gambar yang sama. BEP-nya di sini, titik impasnya di sini adalah 125.000 unit. Jadi kalau bisa memproduksi
dan sebentar. Kalau bisa memproduksi dan bisa menjual 125.000 unit, maka perusahaan itu akan mengalami pada situasi apa? Halo? Jika perusahaan ini bisa memproduksi dan menjual sebanyak 125.000 unit, maka dia akan mengalami impas di sini, titik impas. Tapi kalau dia nggak bisa memproduksi 125.000 dan nggak bisa menjual 125.000, maka dia akan mengalami halo. Kalau dia tidak bisa memproduksi dan menjual 125.000 produk, maka dia akan mengalami kerugian. Tapi kalau dia bisa memproduksi di atas 125.000 kurang 01 ini. Nah, dan bisa menjual 125.000 itu, maka dia akan mengalami keuntungan. Oke, itu BEP. Tadi makanya perlu mengetahui berapa sih titik minimum. Ini saya kembalikan di slide yang tadi. Nih, berapa batas produksi minimal? Ya, kita bisa mencari dengan BEP tadi itu caranya. Ketemu 125.000 unit. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, sesudah mengetahui titik impasnya, kemudian kita pengen menargetkan keuntungan. Nah, kan titik impasnya udah tahu 125.000. Oke. Nah, kemudian pengen ngetit juga, pengen nargetin targetnya 400 juta. Maka ketika nargetin 400 juta, berapa yang harus diproduksi dan berapa yang harus terjual? Memproduksi tok nggak bisa ngejual ya sama aja. Jadi ketika mentargetkan 400 juta target keuntungan, nah pertanyaannya berapa batas minimal yang harus diproduksi? Ya sama dengan tadi itu pertanyaannya. Nah, cuman sekarang ada profitnya. Nah, rumusnya masih sama dengan yang tadi, titik impas sama dengan fixed cost dibagi dengan margin income, tetapi di sini ada ketambahan profit karena mentargetkan profit itu tadi. Profitnya 400 ditambah dengan biaya totalnya 100, jadinya 500 juta dibagi dengan margin income-nya tadi berapa? 800, sehingga ketemu 625.000. Jadi saya ulangi lagi karena ada yang tidak bisa memonitor lewat PowerPoint. Jika ini ada soalnya dilanjutkan, jika target labanya itu 400 juta, ini sama dengan, maka berapa yang harus diproduksi? Berapa yang harus diproduksi? Nah, bisa kita cari dengan cara itu tadi, titik impasnya. Kali ini ketambahan dengan profit. Target profit dengan fixed cost, kemudian dibagi dengan margin income. Maka dalam kasus ini sama dengan 400 juta ditambah dengan 100 juta
baru dibagi dengan 800 unit, ketemulah 625.000 unit. Jadi kalau nargetin 400 juta rupiah, maka harus bisa memproduksi dan menjual sebanyak 625.000 unit. Itu titik impasnya pada keuntungan 400.000 unit, 400 juta, sorry. Sambil baca ini tadi jadinya malah ngomong gini. Nah, kita bisa ngecek, dibalikin, bisa ngecek bener enggak ketika harga per unit 2.500 memproduksi 125.000 unit, itu apakah titik impasnya pada titik 125.000 unit atau tidak. Dan begitu juga sebaliknya di untuk opsi 625.000 unit produksi. Cara ngitungnya, ini harga per unitnya tadi 2.500, kemudian pendapatannya berapa? Pendapatannya adalah ini harga dikali kuantitasnya ini 312.500.000. Biaya tetapnya berapa tadi? 100.000. Biaya variabelnya gimana ngitungnya? Biaya variabelnya tadi berapa per unit 1.700 dikalikan dengan yang diproduksi nih 125.000, ketemulah ini 212.500.000. Maka total biayanya adalah penjumlahan variabel cost dengan fixed cost ini 212.500 tambah 100 juta 312.500. Ini ada 500-nya ini, karena di sini kan 500 nih. Nah, mohon maaf salah, kurang 500. Nah, 312.500.000 ini kan sama dengan pendapatannya. Jadi kan bakbuk kalau bahasa Jawanya. Keluarnya 312.500.000, pendapatannya juga 312.500.000, keuntungannya 0. Nah, gimana kalau keuntungan yang 400 juta ini apakah sudah benar? Ya bisa dicek. 625.000 tadi titik impasnya, harganya 2.500, maka pendapatannya tinggal dikalikan 625 dikalikan 1.562.500, 1.562.500.000. Fixed costnya 100 juta, biaya variabelnya 1.700 dikalikan ini 2.500, ketemu ini. Nah, tinggal dikurangkan, kan selisihnya 400.000. Oke, nggak ada suaranya lagi. Aduh, halo, ada suaranya? Oh, ada. Oke. Oke, terima kasih. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang margin of safety. Margin of safety ini margin pengaman. Maksudnya apa? Jangan-jangan setelah kita memproduksi sebanyak 625.000 tadi, nggak bisa menjual sebanyak 625.000 ini, misalkan seperti itu. Nah, maka kalau tidak bisa menjual 625.000 ini, jangan-jangan rugi. Atau seberapa ruginya jika tidak mencapai 625.000 ini. Atau kalau dengan kata lain,
dengan margin of safety ini kita bisa ngerti seberapa sih sebenarnya pada level berapa keuntungan masih ada, tapi berapa persen perusahaan juga akan merugi. Halo, dengar suara saya? Halo? Oke, Mbak Yohanita dengar, Mbak Suhartini dengar. Oke, nggak tahu, mungkin punya saya atau punya Anda, nggak ngerti. Nah, dengan mengetahui margin of safety ini kita bisa mengetahui kalau terjadi penurunan persentase penjualan, maka kita bisa ngerti, oh ini tetap untung, oh ini sudah mulai merugi. Tadi kan dengan 625.000 unit yang terjual, maka akan mendapatkan keuntungan 400 juta. Seandainya terjual 500.000, apakah kemudian rugi? Nah, belum tentu. Mungkin cuman menurun saja keuntungannya, tidak 400 juta tapi jadi berapa, 300 juta atau berapa katakanlah. Nah, itulah perlu kita mengetahui margin of safety. Margin of safety ini cara ngitungnya adalah target penjualan dikurangi titik impas dibagi dengan target penjualan itu sendiri. Jadi ketemunya persen. Jadi target penjualannya 625.000 dikurangi dengan 125.000 dibagi 625.000 itu sendiri, sehingga ketemunya 80%. Implikasinya gimana? Implikasinya jika penurunan penjualan kurang dari 80% dari target penjualan ini, maka perusahaan masih untung. Tapi untungnya tidak maksimal sebanyak 400 juta yang ditargetin ini, nggak semaksimal ini, karena terjadi penurunan penjualan. Misalkan targetnya 625.000 unit yang dijual, cuman laku 600.000, jelas terjadi penurunan keuntungan dari target. Oke ya. Nah, tapi jika perusahaan sudah memproduksi 625.000, kok penjualannya turun hingga di atas 80%. Jadi penjualannya itu di atas penurunan penjualannya di atas 80%, atau dengan kata lain bisa jual tapi di bawah 20%. Nah, maka perusahaan akan rugi. Nah, di sini di sini kita bisa mengetahui dengan adanya margin of safety ini, kita bisa ngerti level di mana perusahaan itu tetap untung atau tetap rugi meskipun terjadi penurunan penjualan. Oke. Nah, setelah yang pertama tadi tentang ya mungkin Mbak Filia Rina perlu sign out dulu, kayak saya tadi, saya sign out masuk lagi, alhamdulillah suaranya terdengar lagi ya. Sekarang PPT-nya terdengar, suaranya juga. Oke, alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu menuliskan di whiteboard lagi kecuali diperlukan. Oke, nggak apa-apa Mbak Adelia, selamat malam, selamat datang. Nanti kekurangannya yang di depan bisa disimak. Nanti habis ini saya upload juga, tolong dibaca bukunya. Oke, titik tutup usaha. Jadi bahasan yang kedua dengan mengetahui yang kedua tadi, bahasan pertama berapa sih batasan minimal produksi. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu proses,
kita juga perlu mengetahui proses produksi itu perlu kita tutup, tidak dilaksanakan maksudnya, atau tetap perlu kita laksanakan meskipun dalam keadaan rugi. Nah, kita bahas. Ini namanya TTU, titik tutup usaha. Jadi usaha yang merugi belum tentu harus ditutup. Kita bisa menganalisis dulu apakah usaha itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Usaha itu benar-benar harus kita tutup jika kita sudah tidak mampu lagi membayar yang wajib dibayarkan. Udah wajib bayar tunai tapi nggak bisa, nah baru kita pertimbangkan untuk tutup. Biaya yang tunai yang wajib dilaksanakan apa saja? Kalau variable cost jelas itu pada umumnya biaya tunai. Contohnya variable cost, tadi yang variable cost belum dibahas ya. Contohnya ya, kalau yang fixed cost tadi Mbak Suhartini udah jawab tentang sewa gedung dan seterusnya. Nah, variable cost ini contohnya apa? Contohnya ketika volume produksi naik, biaya ini juga naik. Itu variable cost. Contohnya apa coba teman-teman? Ada suatu kegiatan produksinya naik. Nah, biayanya ada komponen biaya yang juga naik. Komponen biaya apa contohnya? Contohnya apa? Ya, biaya bahan baku. Ya, paling mudah itu biaya bahan baku. Jadi logikanya gini, ada konveksi mau nyetak atau mau memproduksi 100 kaos. Nah, ketika mau memproduksi 100 kaos, dia kulaan kainnya ke toko tekstil sebesar, mau produksinya naik jadi 500. Ya tentunya kan biaya bahan bakunya juga naik. Nah, itu maka contohnya itu biaya variabel. Contoh biaya variabel salah satunya biaya bahan baku. Nah, kembali ke titik tutup usaha. Ketika harus membayar tetapi nggak ada yang dipakai untuk membayar, nah maka bisa kita kemudian mempertimbangkan untuk menutup. Variable cost itu pada umumnya biaya tunai. Kita mau memproduksi kaos tadi butuh bahan baku, ya harus bayar. Kecuali dengan melobi ke toko tekstilnya, nanti saya bayar setelah dibayar lunas oleh yang memberi order dan seterusnya. Nah, oke, dengan teknik seperti itu kemudian sedikit memperpanjang usia, tapi bisa seperti itu terus. Nah, kalau bisa ya bisa semakin lama, tapi kalau tidak, secara teori variable cost itu adalah pada umumnya biaya tunai. Nah, kalau fixed cost itu pada umumnya bisa terbagi menjadi dua, biaya tetap tunai maupun biaya tetap tenggelam. Biaya tetap tunai, biaya tetap yang harus dibayarkan karyawan. Ya, waktunya dibayar ya dibayar, harus ditunaikan, kecuali bisa diutang sama majikannya. Nah, itu perkara lain, tetapi secara teoritis termasuk biaya tetap tunai. Biaya tetap tenggelam bagaimana? Itu tadi yang dicontohkan Mbak Suhartini, bayar sewa gedung. Ya, ketika sudah sewa dalam pembayaran awal, ngontrak, bayar di awal, misalkan ngontrak di suatu lokasi biasanya kan 1 tahun, Nah, sudah dibayarkan di awal biaya tetap, tetapi ketika sudah dibayarkan di awal,
maka hitungan di neraca itu ada misalkan 10 juta untuk 1 tahun, sudah terbayarkan di depan, sehingga ketika usahanya sudah mulai kembang kempis, dia bukan biaya tetap yang harus dibayarkan secara tunai karena sudah dibayarkan di awal. Oke, tuh. Nah, titik tutup usaha itu caranya menghitung biaya tetap dibagi dengan margin income. Pada contoh kasus di atas, pakai data yang di atas tadi, misalkan biaya tetap tunainya itu 60%. Misal 6 titik tutup usaha adalah 60% dari biaya tetap, fixed cost-nya tadi, kan ini biaya tetap tunai. Misalkan yang biaya tetap tunainya itu 60%, maka 60% kali 100 juta, kemudian dibagi dengan MI, margin income-nya tadi 800. Jadi 60 juta dibagi 800 ketemunya 75.000. Apa maksud dari 75.000 ini? Oke, maksudnya adalah jika perusahaan tidak mampu memproduksi dan menjual sebanyak 75.000 unit, maka ya lebih baik usahanya ditutup aja karena menghindari kerugian yang lebih besar. Kecuali ada teknik-teknik itu tadi, mungkin karyawannya bisa diminta untuk dibayar di belakang, mundur, atau untuk membeli bahan baku bisa membayar DP-nya dulu, membayar sebagian dan seterusnya. Tetapi secara hitungan titik tutup usaha, ya ini angka sini harus bisa memproduksi 75.000 dan menjualnya. Oke, tapi ya jangan saklek juga. Misalkan menghadapi situasi nyata benar seperti ini, harus memproduksi 75.000, kalau nggak bisa menjual kemudian ya suwis lah ditutup. Ya pakai namanya pengusaha entrepreneur harus bisa berpikir secara kreatif ya. Salah satu contohnya itu tadi, untuk membeli bahan baku, kalau sudah sering berhubungan dengan suppliernya, mereka juga akan percaya pada kita, asal kita memang bisa dipercaya, bonafit, ya kita bayar dulu separuhnya atau seperberapa. Mungkin dengan karyawan bisa diajak dialog dan seterusnya. Oke, bahasan yang selanjutnya adalah beli atau membuat. Ini ada suatu produk, kemarin di pertemuan pertama ada yang mengatakan produk setengah jadi. Nah, ini salah satu maksudnya ini bisa dipakai contohnya. Kita membeli produk setengah jadi untuk dijadikan proses produksi pada perusahaan kita, atau kita membuat semuanya sendiri. Nih. Jadi pertimbangan teknikal ini menghasilkan keputusan kita bisa membuat sendiri atau tidak bisa membuat sendiri. Itu teknis. Tapi kalau manajerial, untung atau rugi ketika kita membeli atau ketika kita membuat, untung atau rugi. Oke, ilustrasinya sebagai berikut. Jadi biaya produksi komponen 10.000. Jadi misalkan ada komponen, ketika kita mau memproduksi itu 10.000 per unit. 10.000 per unit ini terdiri dari biaya langsung 2.000, biaya variabel BOP variabel 3.000. Oke. Biaya overhead pabrik tetap 4.000, jadi totalnya 10.000. Oke ya, totalnya 10.000. Nah, ketika komponen yang sama ini kita beli itu cuma 8.000. Tapi kalau kita membuat sendiri 10.000. Nah, pilih mana, beli atau buat komponen? Pilih mana coba?
Boleh beli kata Mbak Suhartini. Yang lain? Yang lain? Oke, bisa. Yang lain Mbak Velia? Beli. Oke, Mbak Dewis, Mbak Muji. Beli. Oke. Karena lebih murah beli 8.000. Oke, dengan catatan ya, dengan catatan ada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi seperti apa? Kita bahas seperti ini. Oke, ini. Jadi, untuk menentukan ini kita perlu memperhatikan BOP tetap. Biaya overhead pabrik tetap. Karena apa kita harus memperhatikan ini? Yang lain suara saya hilang atau tidak? Masih ada, berarti punya Mbak Filia. Mbak Filia sign out dulu terus masuk lagi kalau gitu. Oke, karena punya Mbak Filia doang. Kalau punya saya ya saya yang off masuk lagi. Nah, untuk menentukan kita beli atau buat, maka kita melihat BOP tetap dulu. BOP itu biaya overhead pabrik yang tetap. Biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap itu apa? Ini biaya yang selain biaya bahan baku, juga biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mendukung kegiatan proses produksi. Misalkan biaya untuk mengoperasikan mesin, untuk maintenance mesin, dan seterusnya itu kan tetap. Mau mesinnya nggak dilaksanakan, dioperasikan, kan mesinnya tetap di maintenance supaya ketika nanti ada order bisa dilakukan. Oke. Mau digunakan mesinnya ya BOP-nya tetap ada. Itu contohnya. Nah, BOP ini tetap menjadi tanggungan perusahaan. Ada atau tidak adanya proses produksi. Jadi ketika kita membeli ataupun ketika kita membuat, tetap BOP-nya tetap ada. Maka itu yang menjadi perhatian kita. Kita harus memperhatikan BOP-nya itu. Kemudian parameter yang kedua, misalkan kalau itu mesin misalkan BOP tetap tadi, biaya overhead pabrik tetapnya tadi misalkan mesin. Nah, parameter mesin apa? Umur ekonomis. Mesinnya itu masih bisa digunakan untuk produksi atau tidak. Satu, jika kondisinya umur ekonomis mesin itu sudah habis, maka nanti pilihannya bisa membuat, bisa membeli, pilih yang mana. Yang kedua, kondisi kedua, jika umur ekonomisnya belum habis tapi BOP-nya bisa dialihkan untuk memproduksi komponen yang lain. Komponen A beli saja misalkan, maka komponen B bisa kita produksi sendiri, itu dialihkan. Nah, nanti apakah kita membuat atau membeli, kita bahas. Kemudian umur ekonomisnya belum habis tapi BOP-nya tidak bisa dialihkan. Pilihannya beli atau membuat. Nah, pilihannya berikut. Nih hitung-hitungannya seperti ini. Tadi kalau beli komponen 8.000, kalau membuat 10.000. Ketika umur ekonomisnya sudah habis, mesinnya umur ekonomisnya sudah habis. Jadi ketika mesinnya sudah kalau digunakan kualitasnya tidak bagus, kapasitas produksinya tidak tinggi dan seterusnya, maka mending beli. Kemudian kalau umur ekonomisnya belum habis, jadi mesinnya masih bisa digunakan dan biaya overhead pabriknya bisa dialihkan, mending mesinnya ini digunakan untuk memproduksi komponen A, sehingga kita bisa membeli komponen B, Pak. Sementara komponen B itu kalau kita beli
8.000. Kalau kita buat 10.000, ya mending beli aja, sehingga BOP ini bisa untuk memproduksi komponen yang lain. Jelas? Jadi kita mau beli atau membuat komponen B. Komponen B kalau beli 8.000, kalau buat komponen B 10.000. Nah, kita lihat kondisi mesin kita. Mesinnya masih ekonomis? Oh, masih, belum habis. Mesinnya bisa digunakan untuk memproduksi yang lain, komponen A, komponen C, komponen D. Oh, bisa. Ya sudah, digunakan untuk komponen A saja. Yang B kita beli, karena kan antara ini lebih murah beli. Oke. Nah, umur ekonomisnya belum habis, tapi mesinnya harus digunakan untuk memproduksi komponen B. Harus B, nggak bisa untuk yang lain. Misalkan seperti itu, ada kondisi seperti itu. Maka pilih beli atau buat. Ya, pilih buat. Karena kalau nggak buat, kalau beli lebih mahal. Loh, kok bisa lebih mahal? Nah, karena belinya sendiri 8.000, tapi ada biaya overhead pabrik yang sebesar 4.000 tadi, yang tetap harus digunakan, nggak bisa dialihkan untuk memproduksi yang lain. Ini ada mesin nggak bisa digunakan untuk memproduksi komponen A, C, dan D, hanya bisa untuk memproduksi komponen B. Sehingga ketika tidak digunakan, ketika kita pilih beli, ya tetap bayar yang 4.000 BOP tetap tadi nih. BOP yang tetap ini 4.000. Karena apa? Kok kita tetap bayar 4.000? Karena tadi ini BOP tetap menjadi tanggungan, tetap ketika kita baik membeli maupun membuat tetap menjadi tanggungan. Mesinnya nggak digunakan tapi tetap melakukan maintenance dan seterusnya, ya maka ada komponen biaya yang digunakan di situ, sehingga kita milih beli jadinya 8.000 plus 4.000, 12.000. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya mending pilih buat komponennya itu. Jadi belum tentu kalau kita ada dua opsi, pilih beli sama buat, kemudian beli produk lebih murah, kemudian bagi perusahaan kita lebih ekonomis, belum tentu juga. Itu bisa jadi opsi ketika memang umur ekonomis mesinnya udah habis, atau umur ekonomis mesin belum habis tapi mesinnya bisa digunakan untuk memproduksi yang lain. Tapi kalau nggak bisa, ya mending buat, karena sama-sama bisa buatnya. Kemudian ini yang terakhir, terus atau stop ketika memproduksi produk dalam keadaan merugi. Jadi contohnya ini, ada 3 produk A, B, dan C. A, B, dan C. Nah, masing-masing produk ini ternyata ada yang untung, dan C ini merugi. Jadi diproduksi kemudian dijual dengan harga 75.000 tapi tetap rugi ternyata. Nah, ini ilustrasinya demikian. Ada 3 jenis produk, BOP per periodenya 90 juta, BOP tetap per periodenya 90 juta. Nah, BOP ini mau dibagi rata tiap produk. Jadi tiap produk A, B, C itu menanggung 90 juta. Berarti dengan kata lain, masing-masing berapa? Masing-masing 30 juta, 30 juta, 30 juta. Kalau di total jadi 90 juta. Nah, kapasitas produksinya 1.000 tiap produk. Ini jualnya untuk A 70.000, B 90.000, C 75.000. Bahan bakunya untuk produk A 11.000, produk B 17.000, produk C 16.000. Tenaga kerja langsung untuk produk A bayarnya 10.000, B 14.000, ini 15.000. BOP variabel ini BOP tetap. BOP variabel 12.000 produk A, produk B 15.000, ini sama 15.000. Nah, ternyata
produk C ini mengalami kerugian. Nih, lihat, minus 1 juta. Ya, minus 1 juta. Apakah kemudian produk C ini kita tutup aja, udah nggak produksi aja, kita produksi A dan B aja, atau tetap kita produksi? Nah, pilihannya tetap memproduksi A, B, C, atau memproduksi A, B saja, karena ternyata C itu merugikan, karena C itu dalam kondisi merugi. Nah, kita analisis. Ketika ada satu produk kita buat, kemudian kita jual kok rugi, nah kita analisis, tetap kita produksi atau enggak. Keputusannya berdasarkan analisis, enggak hanya ini rugi, udah enggak usah produksi. Harus dilihat dulu. Oke, kita lihat satu-satu. Tadi harga jualnya 70.000 kan ya, karena memproduksi 1.000 dan diasumsikan bisa terjual semua. Nih, 1.000 kalikan harga jualnya jadi 70.000, jadi 70 juta. Ini 70 juta, yang B 90 juta, yang C 75 juta. Total pendapatannya sekian. Ini total pendapatan. Nah, bahan bakunya tadi 11.000 kalikan 1.000 jadi 11 juta. Tenaga kerjanya 10.000 kalikan 1.000 jadi 10 juta. BOP variabelnya 12.000 kalikan 1.000 unit 12.000. BOP tetap 30 juta. Dari mana 30 juta? Ingat tadi di depan ada 90 juta dan dibagi rata tiap A, B, C, sehingga masing-masing A, B, C 30 juta. Menanggung 30 juta. Termasuk si C juga menanggung biaya overhead pabrik 30 juta. Nah, sehingga total biayanya, total cost-nya dijumlahkan 30 tambah 12 tambah 10 tambah 11, ini 63 juta untuk memproduksi produk A. 63 juta berarti dia untung 7 juta. 70 dikurangi 63, untung 7 juta. Dengan cara yang sama, maka yang B ini untungnya 17 juta. Yang C rugi 1 juta karena biaya produksinya 76, harga jual pendapatannya 75 juta, sehingga minus 1 juta. Kalau di total keuntungan perusahaan itu dengan memproduksi A, B, C berapa? 7 dikurangi 1 juta ditambah dengan 17 juta. Ini ada salah perhitungan, salah perhitungan. Maaf, ini harusnya 14 nih ya. 14, 76, 90 dikurangi 76, ini 14. Oke ya, 14. Mohon maaf, ini 14. Jadi 7 juta ditambah 14 juta sama dengan 21 juta dikurangi 1 juta, sehingga 20 juta. Ini keuntungannya, total keuntungan jika memproduksi A, B, dan C. Nah, kalau hanya memproduksi yang A, B, C tidak diproduksi, maka harga jualnya 0, pendapatannya juga 0, bahan bakunya nggak ngeluarin 0, tenaga kerjanya juga nggak bayar tenaga kerja untuk memproduksi C 0, biaya variabelnya juga sama 0. Tapi ingat tadi kan produk A, B, C termasuk produk C itu masih dibebankan juga, sehingga ada 30 juta di sini, sehingga ini mohon maaf salah ya, karena saya copy paste, ini harusnya 30 sini, harusnya 30 juta, saya belum ngedit. Ini jumlah biaya 30 juta, sementara nggak ada pemasukan di sini, maka harusnya di sini minus 30 di ini 14 juta tadi ya. Mohon maaf, tadi saya copy paste belum saya edit. Nah, ini 30 juta dikurangi 21 juta, maka minus 9 juta. Jadi
Kalau tanpa memproduksi produk yang C, maka ternyata malah ruginya lebih besar, malah merugi 9 juta. Kalau tadi meskipun memproduksi C dan C-nya merugi 1 juta, tetapi secara keseluruhan dia tetap untung 20 juta, sehingga tetap untung 20 juta. Nah, ketika ada suatu produk yang merugi, contohnya yang C ini, untuk individu produk C dia rugi, tapi untuk perusahaan masih untung. Ketika perusahaan ini tidak memproduksi C, maka yang terjadi malah dia rugi. Nah, itu dia. Jadi memproduksi atau enggak itu tergantung dari analisis yang lebih dalam. Oke, masih ada satu lagi nih, tak bahas cepet aja karena udah jam 10. Yang terakhir kalau nggak salah ini, yaitu ganti mesin baru atau tidak. Kalau mengganti mesin baru atau tidak juga sama dengan kasus yang tadi sebelumnya. Jadi ini ganti atau tidak dengan teknologi atau mesin baru. Misalkan dengan biaya operasionalnya 10 juta per periode. Dengan mesin lama biaya variabelnya 10 juta per unit. Ini bukan 10 juta ini. Ini berapa? Sebentar. Oh iya, 10.000. Ini 10.000. Ini 10.000. Maaf. 10.000 nanti dikalikan dengan 10.000 jadinya 100 juta. Ini tolong dikoreksi sesuai di modulnya. Nah, kemudian jumlah produksinya mesin lama bisa mencapai maksimal 35.000, tapi yang ditargetkan sekarang 15.000 sampai 20.000. Sekali lagi, biaya tetapnya 10 juta per periode, kemudian biaya variabelnya 10.000 dengan memproduksi 10.000 unit. Jadi nanti kalau dikalikan jadi 100 juta. Nah, ada informasi kalau ganti mesin baru itu variabel cost-nya, biaya variabelnya cuman 3.000. Kalau tadi 10.000. 10.000, ini 1.000 ya, bukan juta. 10.000. Jadi lebih murah dan kapasitas produksinya mesin baru lebih tinggi, 50.000. Oke, 50.000. Tetapnya dia sangat tinggi, 150 juta per periode, sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari mesin yang lama. Nah, pilih mana, ganti mesin atau tidak? Tuh, maka kita bisa menganalisis. Kalau cuman memproduksi 10.000, maka total cost-nya ini 110 juta. Dari mana? Dari fixed cost-nya 10 juta ditambah variable cost-nya 10.000 dikali 10.000 kan 100 juta. Jadi tambahkan 110 juta. Kalau mesin baru 150 juta ditambah 30 juta. 30 jutanya dari ini. 3.000 kalikan 10.000. Jadinya 30 juta totalnya ini. Kalau cuma memproduksi 100.000, bisa menjual 100.000, maka memproduksi 100.000 ya sudah, pakai mesin lama aja, lebih murah operasinya daripada mesin baru. Tapi kalau memang bisa menjual 50.000, ya bisa menjual 50.000 unit, maka mesin baru akan lebih murah. Nah, nanti tergantung dari kemampuan perusahaan itu sendiri, apakah mau memproduksi berapa, mau menjual berapa, gitu. Teman-teman, ada pertanyaan? Silahkan. Oke,
Oke, kalau nggak ada saya tutup dengan pengumuman. Sebentar ya. Saya tutup dengan pengumuman. Begini, karena mata kuliah yang manajemen operasi ini kemarin kan terlambat masuknya. Ini baru pertemuan ketiga, baru modul ketiga. Jadi untuk jadwal kuliahnya kita ganti hari Kamis. Jadwal kuliahnya kita ganti tiap hari Kamis. Jadi ketemu lagi nanti tiap hari Kamis. Tetapi karena kemarin masih ada kekurangan, karena suara saya kayak bebek lah, kemudian masih belum siap ini laptopnya. Nah, untuk minggu ini, hari Minggu besok kita ada satu pertemuan lagi ya, untuk modul keempat plus ini tadi yang belum kita bahas. Modul keempat plus yang belum kita bahas. Nah, nanti seterusnya ketemu setiap hari Kamis. Gitu ya pengumumannya. Oke. Oke. Jadi ketemu lagi hari Minggu. Di hari Minggu ini untuk kuliah hari Minggu saya pikir yang terakhir aja, karena lebih enak hari Kamis nih. Teman-teman banyak yang online juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kemarin 7 orang, nambah 1 lah. Nah, jadi kuliahnya tetap kuliahnya tiap hari Kamis, cuman karena kita mulainya yang terlambat, baru tanggal 16 kemarin pada waktu TTM baru pertemuan pertama, sehingga saya nambah pertemuan untuk hari Minggu ini, Minggu tanggal 30. Makasih Mbak Muji diingatkan. Tanggal 30 Maret jam saya standby jam 20. Mungkin akan saya mulai jam 20.15. Oke ya. Jam 20.15 saya akan mulai. Oke. Jadi pertemuannya tiap hari Kamis, cuman hari Minggu besok tetap ada karena kita baru modul ketiga. Harusnya minggu ini modul keempat memang. Jadi untuk ngejar yang itu kita tanggal 30 Maret kita bahas modul 4. Tolong dipelajari dulu modul 4-nya. Gitu ya. Oke. Silakan Mbak Suhartini. Oh iya, nanti saya informasikan ulang secara tertulis untuk tugasnya di FB lagi. Tugasnya yang hari kemarin tentang menganalisis komponen produk. Produknya apa saja terserah. Kalau bisa produk yang cukup terkenal sehingga saya mudah mengetahui. Jadi kalau produknya tidak terkenal, yang kenal cuman Mas atau Mbak aja, saya nanti susah untuk memberikan justifikasi juga, mau mengoreksi susah. Jadi misalkan produk apa, motor Honda, atau kalau makanan Oreo, atau kalau baju Polo atau apa, terserah, silahkan bebas. Nah, yang di tugasnya kemarin adalah satu tentang jenis produknya. Sebentar, saya lihat lagi. Bisa dilihat di modul. Nah, pertama tentang komponen produknya. Komponen produknya brandnya apa? Sebutin dulu. Oreo. Yang di ide yang ditampilkan apa? Oke ya.
kemudian brand ide, kemudian brand ide, satu lagi apa kemarin? Sebentar. Kemasan, packagingnya bagaimana. Habis itu fitur yang ditonjolkan, manfaatnya yang ditonjolkan apa, jenis layanannya bagaimana. Oke ya, jaminannya bagaimana. Oke, nah setelah itu disambung dengan product life cycles. Menurut Anda produk itu secara product life cycles, ya, product life cycles PLC, product life cycles sekarang pada posisi fase apa? Apakah di fase pertumbuhan, apakah fase dewasa, atau malah mungkin fase introduksi, atau mungkin fase decline. Itu satu yang terlewatkan adalah tentang definisi desain yang ada ukuran, bentuk, warna, fungsi utama produk. Nah itu, jadi ada tiga hal. Satu tentang PLC, dua tentang definisi. Kalau urutannya, komponen produk dulu yang ada brand, kemudian kemasan, kemudian ide. Habis nomor 2 definisi produk itu ada bentuknya seperti apa, ukurannya, fungsinya, nilai tambahnya, dan seterusnya. Kemudian PLC-nya dia lagi pada posisi apa. Nah, silakan dikerjakan, boleh grup 2 orang maksimal atau boleh juga individu, terserah. Setelah dianalisis, saya nyantai-nyantai aja, tidak berat cara mengumpulkannya. Silakan mengumpulkannya lewat FB aja, dibuat status, buat kasih judulnya misalkan kayak saya kalau saya mengumumkan di FB kan kayak gini ya, manajemen operasi gitu ya. Saya tulis di whiteboard aja. Nah, nanti Anda gini, nulisnya gini. Tugas 1 manajemen operasi. Bisa ngelihat semua di whiteboard. Nah, kalau individu ya sudah, tuliskan atas nama siapa, karena kan namanya di situ